Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para tuan-tuan guru yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang hadir pada malam hari ini, kepada tuan rumah Bapak Haji Umar sekeluarga yang telah menyediakan tempat untuk kita melaksanakan pengajian manasik pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dengan sehat dan panjang umur yang diberikan kepada kita. Malam ini kita bisa hadir bersama-sama di kediaman rumah Bapak Haji Umar sekeluarga dalam rangka kita melaksanakan atau mengadakan pengajian manasik haji. Mudah-mudahan pengajian manasik kita pada malam hari ini adalah menambah bekal persiapan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, terlebih khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat pada tahun ini. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala sehat badan, panjang umur, dan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, sehingga bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji dan umrah dengan baik dan sempurna. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para jamaah yang mulia, ibadah haji ini kita maklum bersama adalah ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib, dia termasuk rukun Islam ya yang 5, yaitu rukun Islam yang kelima. Nah, ibadah haji, apabila orang dapat kewajiban haji, itu otomatis dia wajib juga umrah. Nah, jadi bila orang ya dapat panggilan haji nih, ya mampu melaksanakan haji, otomatis wajib juga umrah. Nah, kenapa maka kayak itu? Maka umrah wajib juga. Tapi dia orang naik hajinya nyampe naik umrah aja. Nah, itu sudah ada di dalam kitab ngarannya Min Babil Ittifaq namanya. Amun dipadahakan haji, itu umrah termasuk di dalamnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat haji setahun sekali, jamaah haji yang berangkat setahun sekali nih, setiap mulai Zulqa'dah sudah berguyur jamaah haji berangkat, itu mereka yang berangkat ke Makkah sana wajib juga mengerjakan umrah. Nah, haji itu wajib, umrah wajib juga. Kewajiban haji, kewajiban umrah itu sama pada sekali seumur hidup. Nah ya, cuman bedanya kalau waktu berihram haji itu khusus bulannya. Nah, bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, sampai fajar menyingsing malam hari raya haji itu, sampai masuk waktu subuh malam hari raya tuh. Kalau sudah terlewat subuh malam hari raya, kada berniat haji, otomatis kada kawabah haji lagi. Ya, nah itu haji. Kalau dalam fikih manasik ngarannya mikat zamani ngarannya. Waktu bisa melaksanakan haji itu hanya 2 bulan 10 hari. Syawal sebulanan boleh, Zulqa'dah sebulanan boleh, tambah kena 10 hari bulan haji sampai malam hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah itu. Bila masuk waktu subuh sudah kada berniat haji, nanti kada kawal lagi gitu. Ya, itu kalau waktu boleh berhaji. Ngarannya miqat zamani ngarannya. Ya. Kalau umroh itu sepanjang tahun bisa. Mau bulan apa aja telah ke Makkah kawa umrah, hingga pada bulan haji pun bisa umrah. Nah, maka bila orang dapat wajib haji, otomatis ini wajib juga umrah. Kenapa? Karena umrah kawa digawi bulan haji. Nah,
Jadi biar kita berangkat nih, ini ngerjakan haji langsung ngerjakan umrah juga. Cuman tak bisanya haji lain, umrah lain. Nah, itu dulu. Ya, jadi kalau orang berhaji ini otomatis menggugurkan kedua-duanya. Mohon maaf lah, kalau orang tulah ke Makkah kada bulan haji, kada kawan haji, ya, kada kawan. Tapi kalau orang berhaji pasti umrahnya. Nah, amun orang berumrah kada mesti bisa berhaji. Puasa tulah ke Makkah dan bisa berhaji. Bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, ya bulan Muharram atau bulan Syawal, tapi kada sampai 10 Zulhijjah kada kawan aja. Ya, ada. Nah, jadi itu pertama dulu lah. Jamaah haji yang berangkat setiap tahun itu yang dipandu oleh pemerintah itu mereka ngerjakan haji sekaligus juga ngerjakan umrah. Nah, kemudian bedanya pulang amun haji itu setahun sekali aja kalau berhaji. Nah, amun berhaji itu setahun sekali aja. Ya. Kalau ada orang berkisah beli dari Makkah, alhamdulillah aku kawal 3 kali berhaji aja. Waduh, kada bujur tuh. Ya. Nah, kalau haji itu setahun hanya sekali jenggawinya bisa. Nah, kalau umroh jangankan setahun, sehari itu 2 kali kalau umroh. Nah, amun umrah tuh. Jangankan hari-hari, jangankan setahun sekali, setiap hari bisa berumrah. Bahkan ada orang memburu sehari 2 kalinya berumrah, kawan. Nya berumrah dulu lah, gawian umrah tuh tawaf, sa'i, bersyukur, itu di gawiannya. Ini andai kata langsung aja lah, paling 3 jam tuntung. Paling yang lambat tuh kalau di Makkah, tulah ke tanah halal dulu. Kata jarana masang niat keluar daripada tanah haram. Itu banyak agak jauh tuh. Ya, mandi ihram dulu di hotel, kena keluar ke perbatasan tanah halal. Tanah halalnya tuh 3, Tan'im paling parah, nomor 2 Ja'ranah, dan ketiga Hudaybiyah. Tulah ke sana tuh tanah halal tuh, ada tulisannya Hadul Haram, bahasa Arab, batas tanah haram artinya. Situ ada tulisan stop non muslim. Ya, pakai bahasa Inggris, bahasa Arabnya mamnu dukhul ghairil muslimin. Selain orang Islam dilarang masuk. Nah, ya, di Makkah badan orang Islam berataan tuh, tapi orang kada nyamber orang kafir, non muslim orang nyamber. Ya. Non muslim, tapi non muslim kafir itu sama. Tapi orang nyamber kada pakai kafir, tapi non muslim. Ghairul muslimin itu lain orang Islam artinya. Berarti orang kafir. Mamnu uddukhul ghairil muslimin. Dilarang masuk selain orang Islam. Padahal nyata orang sana tuh negara Islam dah. Dia ada orang kafir tuh. Ya. Itu tuh. Nah, jadi amun umrah tuh gawian umrah lah, berniat keluar ke tanah halal dulu. Keluar ke tanah halal, kena ke Tan'im umpamanya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berumrah dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Ihram sudah ihram umrah. Nah, kita boleh ke Mekah, ke tanah haram pula masuk. Boleh ke Mekah itu kemana? Langsung menuju ke Masjidil Haram. Apa ke Masjidil Haram? Masuk masjid pertama tawaf, tuntung tawaf dilanjutkan sa'i, tuntung sa'i ambil gunting lagi potong rambut. Itu pun langsung gawi yang 3 macam tuh, tawaf, sa'i, syukur tuh paling lawas mungkin 3 jam selesai. Nah, ya kan? Nah itu tuh orang umrah kan. Itu biasanya orang umrah pepagian, orang umrah tolak ke Tan'im atau ke Ja'ranah umpamanya imbah sarapan, imbah bulik sembahyang di Masjidil Haram. Nah, hendak mau umrah mandi dulu di hotel. Itu umpama tolak jam 7, berniat tolak ke Tan'im atau ke Ja'ranah, kena imbah berniat berbulik ke Masjidil Haram, kada sawat zuhur tuntung orang umrah sudah. Nah, tawaf sa'i syukur. Nah, betul. Ya. Kena umpamanya sering juga orang 2 kali lah. Kena maghrib tulang pulang kan situ ke mikat tuh.
Boleh juga ke Jaranah ke pulang, itu kurang lebih jauh dikit lah Jaranah. Sembahyang maghrib kurang di masjid Jaranah tuh. Maghrib sembahyang situ, sembahyang maghrib tuntung sembahyang sunat ihram. Ya usali sunat ihram raka'ataini lillahi ta'ala, tuntung sembahyang langsung berniat umrah pulang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Imbas sembahyang maghrib kebanyakan seperti itu. Kalau patang pulang nah kita bulik dari tempat masang niat tuh ke Makkah ke masjid. Nah sampai Masjidil Haram sadang orang isya, sembahyang isya dulu berjamaah. Tuntung sembahyang isya hanya guyur tawaf. Tuntung tawaf sa'i imbas sa'i bercukur selesai. Nah, betul. Jadi kalau umroh adalah kawa digawi beberapa kali setahun tuh. Jangankan setahunan, sehari aja bisa 2-3 kali kalau orang hendak. Tapi kalau orang di Makkah tuh setiap hari aja umrah itu sudah lumayan itu. Cuma amun orang di Makkah sawat 15 hari, 20 hari sekali ditakoni mau umrah berapa kali, sekali panja waktu banyak banget waktu terbuang. Ya. Ini biarnya kena yang berangkat ini para musim haji leh. Kena para musim haji otomatis kena imbah musim haji hendak ke Madinah itu bisa-bisa sampai 20 hari itu. Nah disitulah kena hendak berumrah banyak-banyak. Kalau mulai datangnya mungkin kada lawas kada. Mungkin kalau sawana umrah punya ya haji tamatul lah, ya, nah itu tuh. Nah kita pas hendak bulik tuh pasti pokoknya di Makkah tuh kalau yang ngarannya 4 reguler sama semuanya pada 40 hari. Bila lakas datang berarti lakas juga bulik. Bila lambat datang otomatis lambat bulik, sama jatahnya semuanya. Ya. Jadi tidak ada ibarat anunya tuh tidak ada bejiri-bijiran, tidak ada yang lakas datang karena lakas juga bulik. Ya. Lambat datang otomatis lambat juga buliknya. Nah itu lah. Ya. Nah jadi kena kita yang berangkat ke Makkah ini bulan haji ini 2 ibadah yang dilakukan. Ibadah apa katanya? Ibadah haji dan ibadah umrah kan? Orang bisa umrah pada bulan haji kan? Nah, itu mau umrah aja tuh bila kemana dia nak umrah? Itu umrah aja tuh. Kalau kada sampai 10 Zulhijjah kada haji tuh. Ya. Jadi mohon maaf lah. Amun umpamanya mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Amun duitnya mungkin pas-pasan. Kira-kira penjelasan ulun tadi apa kira-kiranya? Mun duitnya ibarat haji itulah ke Makkah sekali aja kira-kira yang baiknya kayak apa yuk? Nunggu haji, karena bila orang berhaji pasti berumrah. Mun duitnya lebih imbas setor haji belum sampai lagi antriannya. Nah ayo ya nak umrah mun duitnya. Tapi kalau mohon maaf kalau kira-kira perkiraan ke Makkah tuh hanya cukup sekali aja, menurut duit kita rezeki yang ada mahadangi haji aja. Kalau mahadangi haji otomatis umrah pun juga digawe. Ya paham ya? Nah, betul. Kada nyalahkan orang umrah kada. Ya cuman kalau kita perkiraan pusakali aja, menduitnya cukup berhaji, hadang berhaji aja. Nah, ya tapi yang duit banyak, rezekinya ada, setor haji sudah, menunggu antrian, hendak berumrah, ayo boleh. Ya, ada. Taruhlah kita nih bicara, anggaplah sekali dulu ke Makkah nih. Kalau sekali di Makkah itu mahadangi haji kita. Nah, itu. Nah jadi berangkat haji yang kita dipandu oleh pemerintah ngarannya apa ya? Ngaran reguler ngarannya. Haji reguler nih. Reguler ini sepenuhnya pemerintah. Semuanya pemerintah bertanggung jawab bagi jamaah haji yang reguler ini. Sampai separah-parahnya sakit pemerintah bertanggung jawabnya. Alhamdulillah. Kalau urusan haji ini, maka ada di sana tuh ngarannya safari wukuf ngarannya. Orang yang safari wukuf tuh ginanya wukuf di Arafah tuh dibawa pakai mobil ambulan. Petugas yang bawanya tetap dibawa. Nah ya, karena wukuf tuh rukun haji. Kalau melontar, model bermalam di Musdalifah, kadang buatin kada apa cukup bayar dan bisa. Tapi mau kayak wukuf kada kawakada harus hadir orangnya.
Siapa ngurusnya tuh? Pemerintah ngurusnya. Ada petugas yang ditunjuk sudah untuk mengurus orang yang sakit-sakit itu. Nah itu, ya lanjut kita lah. Jadi berangkat haji yang kita dikoordinir oleh pemerintah, kita berangkat ke Mekah, ngarannya kita naik haji, tapi sekali lagi juga ngerjakan umrah. Nah, betul. Nah, haji dan umrah ini dikerjakan ada 3 caranya. Ada 3 caranya. Nang 3 ini mana-mana aja boleh digawe. Yang pertama ngarannya haji ifrad namanya. Ngarannya haji ifrad. Haji ifrad tuh sampai ke Mekah sana kita berdahulu ihram haji. Ngerjakan haji berdahulu umroh kaina. Itu ngarannya haji ifrad. Ya. Nah, haji ifrad tuh datang ke Mekah bahaji dulu. Ya, umrohnya kaina. Nah, ini paling abdul cara melaksanakan haji. Ngarannya haji ifrad. Nah, lah, kena apa bedanya ifrad lawan tamattu? Kena ada bedanya. Jadi yang pertama dulu ingatkan, bila bahaji itu ke Makkah, nanti kita kan bakal gawi 2 kan, haji digawi, umrah digawi. Ya. Jadi kalau tulah ke Makkah sampai ke Makkah bahaji dahulu. Itu kena selesai bahaji hanya berumrah, itu ngarannya haji apa tadi? Haji ifrad ngarannya. Nah, kalau sampai ke Makkah kita berihram umrah dahulu, ya haji berdiri dibalik umrah berdahulu kena hanya haji, ngarannya haji tamattu ngarannya. Ngarannya haji tamattu. Ya, haji tamattu ini kita pakai bayar damnya, nyembelih seekor kambing yang cukup dibikin untuk korban kambingnya. Nah, jadi kalau sampai ke Makkah berniat umrah berdahulu, hajinya kaina itu ngarannya apa? Haji tamattu ngarannya. Nah, jamaah haji kita Indonesia ini mungkin kalau Jambi lawan Riau mungkin kurang lebih bedanya kada banyak lah. Kebanyakannya jamaah haji mungkin seluruh Indonesia mereka ngerjakan haji tamattu yang banyak. Berarti berumrah dahulu kaina hanya bahaji. Nah, gawiannya agak ringan yang tamattu nih. Maka banyak yang kena ringan lah. Nah, kebanyakan ya mah mungkin ulun berwani padahal kalau kami di Jambi, provinsi Jambi itu 1 kloter itu belum beranjak melihat yang ifrad itu yang 450 orang itu paling yang ada ifrad itu paling 5 pasang itu banyak banget. 5 pasang berarti 10 orang dari 450 1 kloter yang bahaji ifrad hanya kurang lebih 10 orang aja. Pokoknya kebanyakannya haji tamattu. Ya, itu. Nah, ya itu kebanyakannya. Tapi padahal yang afdalnya adalah haji ifrad namanya. Ya sesuai lah. Haji ifrad itu berat sedikit, beratnya hanya berat menjaga ihramnya talawas daripada orang haji tamattu. Sesuailah hadis Nabi, Nabi paling afdal amal begiring beratnya. Nah, kayaknya nyamanan pulang ringan nak kenal pahala. Wa abdal amal ahmadzuha. Paling afdal amal adalah yang paling beratnya itu amal. Aduh, tabarat sedikit menjaga ihramnya talawas daripada orang haji tamattu. Ya, betul. Nah, jadi kalau berdahulu haji kaina hanya berumrah, ngarannya haji ifrad. Nah, amun mendahulukan umrah hanya berhaji itu ngarannya haji tamattu namanya. Nah,
Tapi ada juga yang ringkas lagi, haji lawan umrah digabung, harannya haji kiran. Sahaja aku bahaji dan aku umrah. Ya, sahaja aku bahaji dan aku berumrah dan aku ihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Itu haji kiran, jarang orang melakukan. Ya, nah itu tuh. Ya. Ya, baik, kita mulailah. Kita mulai. Ya, jadi kalau berhaji berdahulu tadi ngarannya haji apa? Ngarannya haji ifrad ngarannya. Nah, umrah dulu di. Kalau ngerjakan umrah berdahulu, kaina hanya berhaji, tuntung umrah hanya berhaji, ngarannya haji tamato. Kemungkinan besar hanya dua nih haji orang ngerjakan haji nih. Kalau kada ifrad tamato, lontar pandahkan aja lah. Kalau yang paling banyak pasti yang banyak tamato orang gawi. Ya, yang banyak tamato. Ya, yang ifrad itu bang dari banyak. Bahkan ulun bisa nakuni orang ini nih, ada nang kada haji ifrad, sakoloter atau, nah, ada semuanya, ada yang haji ifrad saya orang bisa mentakut. Kami biasa diimbai ke Mekah, tolak turun ke hotel Wuhan kita dari Inhil. Adakah yang haji ifrad? Ada yang haji ifrad ya. Ada juga nang kada tahu ifrad, kada tahu tamato, kada tahu. Kami 4 orang bang dia. Nah, ini nauzubillah jangan sampai terjadi lah. Ya, haji ini ibadah harus diimami dengan ilmu. Ya. Cuman ada peraturan haji lah, kayaknya kada nasional nih. Kayaknya main daerah aja. Amun kami di Jambi, kalau di Jambi jamaah haji itu lalaki lawan bebini kada boleh di satu kamar kan. Ya, tapi kemarin ulun beberapa kali terimbai akan jemaah haji dan tolak ke hotel orang penilahan. Kayaknya orang jemaah haji Inhil bergabung lalaki lalu bini. Ya lah Pak Jila, bergabung. Kayak di rumah. Berarti itu peraturan tuh ada peraturan nasional ada. Kalau Jambi tidak boleh. Berarti pemerintah Jambi yang mengatur jamaah lelaki pada lelaki, bebini pada bebini. Dan di hotel itu jarang kamarnya tuh 2 aja ranjangnya ada. Ya, mungkin paling sedikit kamar tuh paling sedikit 4 orang. Dulu berapa orang Pak Haji di kamar? Bapak. Wah, ini sudah agak sedikit. Kalau dulu kami musim 2003 dulu di Mekah tuh kami ada nang sekamar 12 orang. Tapi alhamdulillah ya pelayanan haji tahun demi tahun semakin membaik. Ya, wah ini makan kita di Mekah tuh selama di Mekah, selama di Madinah, selama kita berhaji ke Arafah ke Mina itu makan ditanggung pemerintah semuanya. Kalau dulu memasak di hotel tuh, memasak, wah ini kada perlu lagi, oleh karena jemaah haji kada usah bawa balas pian. Ya, kada usah bawa balas. Ya, kada semua makan kita ditanggung. Ya, paling sarapan pagi itu ada 2 kali sehari makan, sarapan pagi nukar aja di bawah hotel itu banyak. Kada perlu lagi memasak, kada perlu lagi. Ya, alhamdulillah lah, walaupun makan ditanggung, ya duit living cost itu tetap tetap dijulungi. Seikum orang jamaah haji 1.500 rial, tapi tahun ini jadi ganti rupiah, bujur Hah? Berapa? 3.30. Oh, 3.30 separuh hilangnya. Iya, makan tanggung. Kalau kami dulu 2019 makan tanggung tapi rial tetap 1.500 rial. Berarti jauh kurang separuh. 1.500 rial tuh hampir 6 juta duitnya. Ya. 6 juta berapa? Iya, 6 juta. 4.000 rial. 1.000 rial itu sudah 4 juta. Ya. Uang ini 3.300.000 separuh hilangnya. 3.030.000. Oh iyalah separuh hilangnya. Tahun kemarin masih 1.500 rial masih. Nah itu udah apa-apa lah.
lain kita mengurusnya soalnya. Namun lain urusan kita kalau usah dianui, kada bakal kawan diubah soalnya. Ya, karena kalau lain urusan kita kayak hotel di mana-mana orang mandang itu jangan nak protes, mengalihi benang, kada bakal berhasil. Jadi kalau lain urusan kita janganlah, termasuk yang kayak ini. Anda kita terima aja. Ya, kenapa maka itu kemana duitnya? Mengalihi bola bertenang karena hasilnya ada lah. Kalau hasil ada masih mendingan ada. Alhamdulillah. Kalau wah ini kita jamaah haji baik di Makkah, baik di Madinah itu hotel rata-rata hotel berbintang beradaan. Naik ke tangga atas tuh main picik aja lagi kada berjalan. Kalau dulu kami masih berjalan 2 lantai, 3 lantai aja oh ini enggak lagi. Semuanya. Dulu kami di Madinah itu hotel di Madinah ulun lalaki lah. Masih umur berapa tulak haji, umur selawi tahun, masih anom lagi, boleh ke hotel di Madinah itu kalau bani sorangan. Kenapa? Sunyi banget di hotel itu. Kejauhan itu. Ya. Jadi sampai ke Masjid Nabawi itu orang di sekitar Masjid Nabawi itu hotel berbintang tuh orang Turki, orang Iran, orang Irak. Ujar ulun kada boleh ke orang Indonesia berdiam di sini. Nah, alhamdulillah impian itu hari ini semuanya jamaah haji Indonesia pun hotelnya kalau di Madinah rata-rata para Masjid Nabawi semuanya. Ya, kalau di Mekah memang agak jauh, Mekah itu banyak bang, tapi hotelnya halal-halal semuanya. Nah, gitu. Tapi yang model gitu sekali lagi lah, itu terima aja kita, sebab kita mengurus kawan juga. Terima aja, mudah-mudahan tetap ada kebaikannya. Jelas menjauh itu pahalanya kenal. Ya, nah itu tuh. Nah, jadi ini bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ini berangkat yang tahun ini karena gelombang kedua nih. Gelombang kedua di penghujung pulang. Ya, ini orang berangkat haji itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama lawan gelombang kedua. Amun gelombang pertama masuk Makkah tuh inya ke Madinah dulu 8 hari dulu. 8 atau 9 hari di Madinah dulu. Berarti kalau gelombang pertama orang mendahulukan ziarah makam Nabi, dahulukan arba'in dulu sembahyang 4 waktu, 40 waktu di Masjid Nabawi itu. Hanyar kita ke Makkah, hanyar bahaji, umrah. Itu kalau gelombang pertama. Ini jamaah haji kami di Tungkal udah berangkatan. Hari ini tadi berangkatnya jemaah haji Tungkal masih gelombang pertama ke Madinah dulu. 8 hari di Madinah tuh. 8 hari di Madinah itu dari gawian ihram dada sembahyang masjid berjamaah 40 waktu dia yang disampaikan orang arba'in tuh. Ziarah makam Rasulullah di Masjid Nabawi, ke Baqi, ke Uhud segala macam tuh. Itu aja yang digawi. Yang terutama sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi selama 8 hari di Madinah hanya berangkat ke Mekah. Nah, kalau gelombang kedua itu dari kita Indonesianya Riau lawan Jambi sama Indonesianya embarkasinya di Batam. Jambi ke Batam juga. Pekanbaru ke Batam. Di Batam tuh yang berangkat melalui embarkasi Batam tuh 4 provinsi. Tuan rumah Kepulauan Riau, Provinsi Riau Daratan, Provinsi Jambi dengan Provinsi Kalimantan Barat. Itu 4 provinsi itu embarkasinya di Batam. Ngapa orang Kalimantan dia maka di Batam jauhnya tersalah orang. Rupanya dari Kalimantan Barat lawan Batam itu parah. Cuman jalur darat tidak ada. Nah, ya. Lebih parahnya daripada Tulak ke Samarinda, daripada Tulak ke Banjarmasin, Pontianak loh. Ya. Nah, itu tuh. Ya. Nah, kita embarkasi kita Indonesianya kita adalah Batam. Ya. Jadi Bapak berangkat ke Pekanbaru dari Tembilahan ke Pekanbaru. Pekanbaru itu namanya EHA namanya. Embarkasi Haji Antara namanya. Ya, sama Jambi gitu juga. Itu kita dapat gelang, urusan kesehatan, dapat duit itu yang 3.030.000 tuh semuanya di asrama haji Pekanbaru. Kalau kami di Tungkal di Jambi. Nah itu tuh. Nah
Jadi karena dari Pekanbaru terbang ke Batam. Terbang ke Batam kada masuk lagi asrama haji di bandara terbang. Kalau dulu masih masuk asrama haji, ya nginap dulu. Embarkasinya kita langsung dari Tembilan dulu kan pakai kapal. Dari Tungkal juga berkapal ke asrama haji Batam. Itu kayak dapat gelang, kayak duit DP kos itu di asrama haji Batam dulu. Wah ini itu diubah pemerintah masing-masing. Jambi di asrama haji Jambi, Pekanbaru di asrama haji Pekanbaru. Jadi di Batam kena dari Pekanbaru ke Batam hanya ke bandara aja lagi, tinggal pindah pesawat aja. Pak Haji Umar masih nginap kan di Batam dulu? Nginap, berarti embarkasinya langsung di Batam, embarkasi antaranya kada di Pekanbaru. Mau kapal Nah, bakal. Kalau ini enggak, embarkasi antaranya di Pekanbaru. Karena dari Pekanbaru langsung ke Batam tuh langsung bandara, tinggal pindah pesawat aja lagi. Ya nunggu di bandara tuh lah paling 2-3 jam menghadapi pesawat yang terbang ke Arab Saudi sana. Nah, kalau gelombang kedua, ini kita gelombang kedua yang tahun ini berangkat. Nah, gelombang kedua dari Batam itu langsung ke Mekah. Berarti kalau gelombang kedua ini langsung beribadah, langsung berihram. Kalau gelombang kedua, pengalaman ulun alhamdulillah suah ke Mekah, suah dulu ke Madinah, suah juga. Perasaan ulun memang kalau ke Madinah agak santai dulu, kadang belum berihram. Tapi ini juga jangan kita protes juga. Ini kada bakal kawa, kita tinggal terima gelombang kedua, gelombang pertama. Nah, ini jatah kita gelombang kedua. Yang penting ke Makkah tuh sehat aja lah itu aja. Ya. Nah, jadi kalau berangkat gelombang kedua ini, jadi langsung ke Makkah, berarti langsung berihram nih. Langsung berihram. Ya, ingatkan kalau gelombang kedua pakaian ihram jangan senyaan dianggap di kupur ganal, di kupur yang tentengan tuh. Nya kupur jemaah haji ini 3. Yang pertama kupur ganal ngarannya. Nah itu petugas yang ngurusnya, kita kada ikut campur tuh. Yang berjaring-jaring, tahun ini kada berjaring lagi binanya, bahalus kupurnya. Iya, bebaju deh. Nah ya bebaju. Kalau dulu berjaring. Nah kupur besar ngarannya, imbah tuh ada kupur tentingan. Nah, kupur tentingan tuh kita bawa ke pesawat tuh, kita bawanya, kita tinting selamat, dimasukkan di kabin pesawat di atas, kita duduk tuh. Nah, di situ. Nah, pakaian ihram kalau jamaah haji yang gelombang kedua itu mesti ada di kupur tentingan itu. Tas tentingan tuh. Kalau dia ada di kupur gana, kita mau masalah kita. Kenapa? Karena kupur gana itu imbah kita antar ke kementerian kantor ke depan kita pindah itu mereka lah yang mengurus lagi. Karena ikat diambil lagi. Karena tetamunya sampai di hotel di Mekah. Nah, lah, jadi ingatkan kalau gelombang kedua ini kain ihramnya andap di tas tentengan. Ya, kalau bapak-bapaknya 2 lembar aja. 2 lembar aja. Yang sisanya kalau ada sepasang buat jadi kupur gana. Ibu-ibunya kayak itu juga sepasang mesti kain ihram, baju ihram tuh diandak di kopor tas tentengan tuh. Nah, ya tas tentengan. Ngarannya apa tas tentengan? Kami jadi nyambat walaupun ini berdorong dah. Kada betinteng lagi, ayo masih. Ya. Nah itu. Kenapa maka baju ihram diandak di kopor tentengan? Karena kita langsung berihram kalau gelombang kedua ini. Nah, gelombang kedua ini langsung berihram. Nah, berihramnya pun ini sudah berubah karena kayak dahulu lagi. Kalau dahulu berihramnya dari 2003, kami 2005, 2007, 2008 itu berihramnya di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Pak Haji gelombang pertama kedua. Oh pertama, kada tahu cerita gelombang berihram di King Abdul Aziz berarti. Kalau dahulu gelombang kedua itu berniatnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu. Ya, turun pesawat kita dari Batam kurang lebih memakan waktu 8,5 jam atau sampai 9 jam turun di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Itu bandara yang di Jeddah, turunnya di situ tuh.
Kalau kita hendak ke Mekah di Jeddah, dari Jeddah ke Mekah tuh sekira kurang lebih 2 sampai 3 jam. Tapi karena jemaah haji ini banyak pemeriksaan, bisa sampai 5 jam hanya sampai ke hotel. Di jalan dinas-dinas perhubungannya tuh jaga semuanya, ini dikawal. Nah, ya jadi kalau dahulu jamaah haji itu berniat ihramnya, mulai beihramnya di bandara King Abdul Aziz itu. Ya berniatnya mandi dahulu sebelum mana tuh berniat. Imbah mandi, banu pakai ihram di bandara tuh bang. Imbah tuh ya awak nih dikasih minyak wangi, sembahyang sunat ihram. Nah, tuntung sembahyang sunat ihram, langsunglah berniat lagi di bandara King Abdul Aziz itu. Dulu kayak itu. Nah, niatnya niat apa tuh? Boleh 2. Boleh apa niatnya? Amun mau gawi haji ifrad berarti berniat haji. Nah ya, amun gawi haji tamattu berniat umrah. Nah itu tuh. Nah wah ini berubah karena kita turun dari pesawat di bandara King Abdul Aziz itu langsung kita diarahkan masuk ke bis. Langsung masuk ke bis. Nah, langsung kita dibawa ke Makkah dari bandara. Tidak ada lagi mandi ihram tuh, tidak ada lagi, kita langsung turun dari pesawat itu langsung diarahkan masuk ke bis yang sudah disediakan. Bis kita sudah standby di bandara tuh, kita tinggal naik aja. Kita ikuti ketua rombongan. Ya setiap jamaah ini, wah ini berubah ulang 40 orang satu ketua rombongan. Kalau dahulu 45. Wah ini 40 ulang 41 lawan ketua rombongan. Yang 41 itu setiap 10 orang ada ketua regu seikongnya. Nah 10 ada ketua regu. Mengapa lagi ke 40 orang ngarannya ketua rombongan. Nah ya namanya ketua rombongan. Jadi satu bis itu kita dari Jeddah itu ke Makkah, kita satu rombongan sebanyak 41 orang. Tahu bang kalau di kayaknya sama nih nasional peraturannya nih, ya adalah dapat pembagian sudah ketua rombongan belum ada lagi, belum ada bang lagi tambahan lagi. Nah jadi kalau gelombang kedua kita berniat ihramnya mulainya di mana? Di atas pesawat kita berniatnya di atas pesawat. Nah, ya di atas pesawat. Adakah umpan penataran dari pemerintah? Tidak ada nih. Mudahan sama aja kayaknya gelombang kedua nih. Kalau pengira pemerintah di Riau ada manunya, kira-kira ada mungkin bang beda, ya. Nah, jadi kemarin kami 2019 berangkat sama orang pemilihan mikatnya juga masang niatnya di bandara juga di alam juga di atas pesawat, ya di atas pesawat. Itu di atas pesawat tuh kita tinggal berniat bila ada pengumuman ya dari pihak pesawat memadahkan kita sampai di tempat mikat. Mikat itu artinya wadah masang niat ihram. Nah, ya kita di pesawat itu dipadahkan. Nah, jadi kita di Batam itu sudah memakai ihram. Nah, lelaki yang memakai pakaian yang 2 lembar kain ihram, ibu-ibu memakai pakaian yang sudah ibu siapkan. Kalau ihram ibu-ibu biasa aja. Yang beda banget lelaki. Nah, jadi pakaian ihram itu sudah mulai dipasang di Batam ya. Jadi naik pesawat tuh gelombang kedua nih itu sudah pakai ihram. Tapi belum lagi berihram, belum, cuma hanya bersiap-siap. Kalau di atas pesawat ngalih bertukar pakaian. Nah, jadi memakai pakaian ihram tuh sudah disiapkan di Batam Jadi naik pesawat sudah pakai tapi belum lagi berihram lah. Ini mulai berihram tuh diawali kita berniat hanya mulai. Kalau belum berniat belum lagi. Nah, ya, cuman untuk memudahkan saja. Kalau di pesawat mungkin kita tukar-tukar pakaian susah. Kalau sudah berpakaian ihram,
begitu pengumuman kita di atas pesawat oleh pihak pesawat, para bapak ibu jamaah, kita sudah melintas di miqat Yalamlam. Bagi para jamaah, silahkanlah berniat ihram. Bagi yang mengerjakan haji tamattu, berniatlah niat umroh. Yang mengerjakan haji ifrad, berniat haji. Nah, ya, yang haji ifrad berniat haji, yang haji tamattu berniat umrah. Kayak apa berbeda kata tamattu lawan ifrad? Kada berbeda, ada berbeda. Cuma niatnya aja yang berbeda. Mun berpakaian ihram semuanya sama dari Batam. Pesawatnya sapasawat. Bisa saja berhigaan lawan orang haji tamattu di atas pesawat tuh. Kada dibedakan kada. Kalau pangkena, mohon maaf bapak-bapak, ulun ini kada paham juga petugas ini. Kadang-kadang petugas ini bisa melarang jamaah haji hendak ngerjakan haji ifrad. Payah aja, berat aja, kena ngalih macam-macam lah. Padahal jelas-jelas haji yang paling abdal itu haji ifrad. Tapi juga kita harus pertimbangan dua. Kalau kira-kira memang kita kada kuat, nah jangan dipaksakan untuk mengerjakan haji ifrad. Ya, nah karena ada bedanya, kita ulun jelaskan kena bedanya lah. Nah jadi kita jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, nah sudah pakai ihram di mana di Batam, sudah pakai ihram di Batam, biarlah pakai ihram di Batam, naik pesawat membawa tas tentengan, posisi dengan pakaian ihram. Tapi sekali lagi belum lagi ihram, cuma bersiap-siap. Nah, pesawat kita pun sudah tinggal landas, ya, terbang dari Batam menuju Jeddah, ya, Arab Saudi. Nah, kayaknya kira-kira ulun melihat jam lah. Ulun melihat jam dari pengumuman itu berulang-ulang kali ulun. Berapa kali ulun asal gelombang kedua berangkat ke Mekah ulun lihati. Bila pengumuman di Yalamlam itu kurang lebih 15 sampai 20 menit dari pengumuman, pesawat itu sudah landing, sudah parkir di Bandara King Abdul Aziz. Kira-kira berapa? Kira-kira 15 sampai 20 menit dari pengumuman tadi. Jadi waktu pengumuman, sekarang para jamaah kita sudah melintas di miqat Yalamlam. Bagi para jamaah, silahkanlah berniat sejak pengumuman itu sampai pesawat itu parkir kurang lebih 20 menit aja. Ya. Kurang lebih 20 menit. Jadi ibarat pengumuman itu pesawat itu sudah terasa dah, tajungkit sudah nyanda turun dah. Sudah terasa dah. Cuman jauh tetap 15 menit pesawat itu jauh. Ya. Palembang Jambi itu kan pesawat pesannya 20 menit. Sekitar itulah. Ya. Ya. Pesawat itu kalau dari Jakarta kalau nak mendarat di Jambi itu sudah turun tuh masih berada di atas kota Palembang masih. Dari Jambi Palembang naik mobil 7 jam hanya sampai. Ya, nah, jadi nanti begitu melintas di Yalamlam, nah, bapak-bapak, ibu-ibu diumumkan berniatlah di situ berniat ihram. Nah, berniat ihram. Kada perlu berniat ihram kayak apa berwudu kah? Kada payah berwuduan, apalagi di pesawat. Ya, kada payah berwuduan lagi. Mandi kada perlu lagi mandi, kalau hendak mandi di Batam tadi itu kan dapat mandi ihram kada. Sebabnya mandi lawan niat ihram tuh mestinya jangan lawas. Ya, bisa dinisbahkan katanya. Jadi kemungkinan kalau orang mandi, kalau ulun mungkin kada mau mengatakan mun orang mandi kayak di Batam mandi ihram, mungkin kada kawa itu dikatakan mandi ihram. Tapi kan mandi hukumnya hanya sunat ya. Karena mandi ihram tuh lawan kita berniat tuh kada lawas. Ini sawat 8 jam dah lawas, kada lagi kawa dipadahkan itu mandi ihramnya. Ini mandi ihram tuh mesti imbah mandi kada lawas berniat. Tidak apa-apa juga kalau gelombang pertama, kalau gelombang kedua kada lewat bisa mandi, ini tidak masalah. Ya. Nah, jadi pokoknya kita
bapak-bapak, ibu-ibu kena pas melintas di lam-lam itu ada pengumuman pasang aja dah niat. Ya, ini ulun ngalih nih anak jelaskan anulah. Kira-kira mungkin kena bisa memastikan nih haji ifrat itu. Ulun jelaskan dulu apa haji. Kena mudahan ada bayangan. Lah, ini kalau kita berniat mengerjakan haji tamato, ini haji tamato dulu. Kalau niat haji tamato waktu di lam-lam berniatnya umroh caranya. Niatnya kayak ini. Niatnya kalau yang dibaca sunat, yang dalam hati yang iyanya. Kalau bacaannya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu sunatnya jadi baca. Yang iyanya di dalam hati sahaja aku berumrah. Bisa lah kayak itu. Asal ada mungkin itu salah. Sahaja aku berumrah. Hendak tambahi panjangi dikit lagi dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Sahaja aku berumrah itu sudah cukup sudah. Kalau mungkin pulang ada bisa. Ya, sahaja aku berumrah, tambahi sempurnakan dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Ini berarti kalau berumrah berarti ngarannya haji tamato lah. Nah, haji tamato. Jadi sudah berumrah, sudah berniat umrah tadi. Kalau berniat, nah disitulah kita mulai ihram tuh. Mulai berniat tuh. Di mana tadi tuh? Iyalah di atas pesawat di lam-lam. Nah, itu lam-lam tuh ngarannya miqat makani ngarannya. Wadah berniat ihram. Amun orang yang gelombang pertama masang niatnya di Bir Ali-nya. Ya, di Bir Ali Madinah. Kira-kira sejam meninggalkan kota Madinah. Nah, itu kalau yang gelombang pertama. Kalau gelombang kedua ini miqat makani iyalah di atas pesawat tuh. Ya. Nah, mohon maaf, ibu-ibu yang datang bulan tetap wajib berniat ihram, tidak ada masalah. Ya, ibu-ibu yang datang bulan, kayak apa aku nak berniat? Aku datang, oh tidak apa-apa, tidak disyaratkan berniat tuh suci dari hadas kecil, hadas besar tidak. Kada berwudu, kada apa-apa. Orang yang datang bulan juga kada apa-apa. Ya, berniat sahaja aku berumrah dan aku ihram dengannya kenal. Nah, bila sudah berniat sahaja aku berumrah dan aku ihram, berarti sudah mulai berihram. Nah, kalau sudah mulai berihram, berarti wajib menjaga larangan-larangan ihram. Kayak lelaki, kada boleh lagi pakai yang nyarong di badannya, kayak baju Fatihah, baju dalaman, batape, mohon maaf, pakai selawar dalam, tidak boleh lagi. Ini khusus lelaki nih. 2 lembar kain ihram tuh bang yang boleh dipakai. Nah, apabila sudah berniat. Nah, lelaki khusus kada boleh lagi kopiah. Ini kopiah mesti ditanggalkan. Kain ihram dikelubunkan ke kepala kada boleh juga. Ya. Nah, kada boleh pakai sandal atau sepatu yang nutupi mata kaki. Dah, putuskan aja pakai sandal capal aja. Ihram ya. Jadi naik dari Batam tuh bercapal aja lagi. Jangan bersepatu lagi. Ya. Sudah berihram kena supaya jangan sibuk lagi di pesawat kena. Ini lelaki, ya. Lelaki kada boleh berkaos kaki, kada boleh nutup kaki pakai kaos kaki, kada boleh. Lelaki, ya. Mon perempuan enggak apa-apa. Ya, ke perempuan mesti ditutup malahan. Tapi kalau nutup perempuan juga kada juga itu larangan ihram. Tapi itu hanya nutup aurat aja. Umpama perempuannya betisnya terbuka, umpamanya ke WC hendak buang air, dibuka kaos kaki itu kada apa-apa, ya. Nah, ada apa-apa. Nah, jadi kada boleh ke laki-laki berkaos kaki, ini khusus lelaki. Nah, yang khusus dan lelaki perempuan sama yang dah boleh bersarung tangan. Begini kada boleh pakai sarung tangan lelaki kayak itu juga. Baju kain ihram yang ada tuh kada nyarung ada. Yang nyarung tuh yang nutup langsung nenek jari-jari ini ditutup kayak orang apa ini yang ada di jari-jari atau ditutup sekalian jari dimasuk. Nah, itu kada boleh tuh. Kain ihram tuh kada tutup cuma lapis benam di atasnya nih, yang ibu-ibu tuh. Yang sudah sediakan tuh. Nah, ya. Nah, tuh. Itu larangan ihram di antaranya. Laki-laki perempuan sama. Perempuan khusus perempuan dulu nih, kada boleh nutup muka atau sebahagian muka kada boleh kalau sedang berihram. Nah, ya. Jadi sedang berihram ini khusus begini kada boleh nutup muka. Ya.
Laki-laki dan perempuan sama, kada boleh motong rambut, cabut rambut, memotong kuku, berkarik, kumis segala macam, tidak boleh. Laki-laki, perempuan tidak boleh. Nah, ya, amun buka jilbab yang umpamanya hendak mandi ke kamar mandi, kita buka sekalinya ada di jilbab. Nah, itu kada apa-apa, ada usaha kita. Atau ada rambut gugur dia, kada apa-apa itu. Asal jangan digawi surang, amun digawi surang, umpamanya bersuroi, nah itu terpaksa bayar denda. Ya. Nah tuh, kada boleh berminyak wangi lagi kalau sudah berihram. Model-model minyak wangi, malaikat subuh, sandal ros, ya, apalagi minyak wangi, yang macam-macam minyak wangi yang kita bawa sembahyang. Kalau sudah berihram, kada boleh lah, kada boleh lagi. Meminyaki rambut kepala kada boleh, jenggot kada boleh, harum kah, kada harum kah, kada boleh meminyaki. Lelaki sudah boleh, berbini juga kada boleh. Nah, apalagi tenang kada boleh tak. Nah, tapi amun kita kuku kita rapid umpamanya, kuku ini rapid, kuku bisa rapid lah. Ini kalau kada ditataknya sakit, nah tuh boleh supaya kada hilang, kada sakit ditatak yang rapitannya tuh kada apa itu. Nah, ya, tuh karena tahu kan. Nah, tuh. Kalau laki-laki batisnya tertutup kain ihram kada apa-apa. Tidak boleh itu berkaus dikausi ya kada boleh. Ya, kalau bersano ditutupi. Nah, apalagi mungkin karena dingin-dingin tertutup batis dengan kain ihram kada apa-apa tuh. Mohon maaf, laki-laki perempuan kada boleh bercampur bergaul suami istri pada waktu sedang berihram dan bersenda gurau, mohon maaf, bersedap-sedap yang menimbulkan syahwat. Tidak boleh waktu berihram. Nah, ini aja nih. Nah, ini larangan ihram ini kapan dan kebila mulai berlakunya? Mulai kita berniat tuh, kada boleh gawi lagi. Mulai berniat ihram tuh. Nah, ya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah berniat ihram di alam berniat apa tadi? Ulun sampaikan dulu niat umroh pertama, berarti haji tamattu. Jadi mulai berniat berarti wajib menjaga larangan ihram. Ada amalan yang disunatkan, amun sudah berniat banyak-banyak baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali diulang-ulang. Imbah itu hanya baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdul salawat kayak kita tasawuf akhir dihabiskan. Kalau kada itu cukup. Imbah itu hanya berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ulang-ulang labbaik Allahumma labbaik. Itu disunatkan dibaca apabila kita sudah berihram. Lelaki sunat dinyaringkan, diangkat suaranya. Perempuan cukup dengar telinganya seorang aja. Amun kedengaran orang juga Bang, kada apa-apa juga. Tapi bagusnya perempuan gaman aja, yang lelaki disuruh menyaring. Itu dibaca sunat apabila kita sudah mulai ihram. Bila mulai ihram tuh diawali mula-mula kita pasang niat. Nah, dah. Jadi sudah berniat di alam kita pun mendarat turun di Bandara King Abdul Aziz, ya, kena naik bis. Bapak Ibu dibawa ke Mekah langsung. Dibawa ke Mekah kemana? Langsung tawaf sa'idah. Kada, istirahat dulu semua jamaah, masuk ke hotel semuanya. Ya, masuk ke hotel. Karena hotel itu nyaman dah. Di muka hotel itu sekarang sudah bertulis siapa yang penghuni di dalam kamar itu. Sudah panitia yang mengurusnya dah. Nah, tinggal masuk aja. Kita dipandu kena ketua hotel, dipandu ketua rombongan, mencari kamar sagan kita istirahat selama kita berada di Mekah. Ingat-ingatlah bapak-bapak terutama waktu masuk hotel jangan berdedes masuk sekalinya mencari salawar karena bersih, jangan. Ya, karena kita dalam keadaan ihram. Ya, amun lupa Bang kada apa-apa.
Amun lupa kata bapak. Cuma kalau ditegur cepat dibuka. Kalau lambat bayar denda kenanya. Kalau lambat, ya. Mana tahu kita kan masuk hotel berapa istirahat dah bapak. Bagus langsung masuk hotel. Kalau hanya istirahat cepat, nah kita istirahat lapah kita dari Batam tuh nah. Turun mobil tuh walaupun naik pesawat turun mobil lapah tuh. Lapah. Cepat masuk ke hotel, cepat juga kita istirahat. Karena kira-kira cukup kita istirahat, karena datang pemandu ketua kloter atau ketua rombongan membawai kita untuk berangkat ke Masjidil Haram. Ya, berangkat ke Masjidil Haram. Apa berangkat ke Masjidil Haram? Kita melanjutkan ihram kita, ihram umrah kita. Tadi berniat umrah di atas pesawat, masuk ke Masjidil Haram mengerjakan rukun umrah yang kedua. Apa dia? Yaitu tawaf di Baitullah. Nah, mengelilingi Baitullah 7 putaran. Karena syarat-syaratnya akan kita sampaikan lah. Tawaf dulu yang jelas nih. Ini tawaf apa ngarannya? Kalau yang berniat tadi di atas pesawat niat umroh, ini ngarannya tawaf rukun umroh ngarannya. Nah, wajib tuh tawaf tuh. Nah, selesai tawaf, tuntung tawaf 7 putaran, kena berdoa sunat sembahyang dahulu di Masjidil Haram itu di mana saja tempat yang kira longgar kawas sembahyang. Tapi yang jelas sembahyang tuh hukumnya hanya sunnah. Selesai tawaf, kerjaan kita yang berikutnya langsung kita menuju wadah sa'i. Karena bapak ibu tinggal menuju aja. Ada pokoknya yang madahkan kena. Ya, keluar sedikit dari masjid, keluar hukumnya. Tapi sebenarnya itu bukan di dalam masjid. Kalau dipandang kasat mata kayak dalam Masjidil Haram masih. Tapi hukumnya itu di luar masjid wadah sa'i itu. Jadi sa'i tadi ngarannya sa'i rukun umroh, tawaf rukun umroh, imbah tawaf langsung sa'i, ngarannya sa'i rukun umroh. Sa'i itu artinya berjalan mulai Safa ke Marwah. Ada kena bapak ibu kita tinggal jalan aja dari Safa ke Marwah, berguling dari Marwah ke Safa pulang. Safa ke Marwah dihitung sekali. Dari Marwah berguling ke Safa pulang dihitung 2 kali. Jadi seputaran itu dapat 2 kali jalan. Nah, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Jadi sa'i itu dimulai di Safa, habisnya di Marwah. 3,5 kali jalanannya. Nah, 3,5. Itu kurang pada 500 meter, kurang dari setengah kilo dari Safa ke Marwah. Jadi kita berjalan sampai habis itu kurang lebih 3 kiloan lebih. Ya. Nah, tapi berjalannya kan pada pasir, kada marmar hingga kipas angin kayak nyiro kan namanya. Ya. Maka itu biar panas, biar bila masuk ke Masjid Nabawi kah, Masjidil Haram dingin tuh yang adanya. Ya. Itu yang lokasi tawaf tuh ya. Lokasi tawaf tuh walaupun kada bahatap itu perasaan ulun nah kada terasa panas di atas tuh dapatnya dingin marmar itu. Maka marmar orang semakin panas semakin dingin ya. Nah, jadi soal panas dingin itu jangan juga terlalu bermasalah kata. Ya. Nah, dingin alhamdulillah karena bapak, panas pun mudah-mudahan kita bisa sabarlah. Nah, jadi selesai tawaf dilanjutkan sa'i. Tawaf ngarannya rukun umrah yang kedua, sa'i rukun umrah yang ketiga. Imbah sa'i, tuntung sa'i, ambil gunting, potong rambut. Paling kurang motong rambut tuh 3 lembar paling kurang. Nah, bila sudah selesai tawaf sa'i berpotong rambut, selesai kerjaan ihram umrahnya. Nah, imbah selesai berarti tahallul. Tahallul itu artinya berhalal dari larangan ihram. Bila sudah sa'i bercukur, tadi kada boleh pakai baju Fatihah bersalawat. Ini bila sudah tawaf sa'i cukur, boleh dan boleh ke hotel berganti, dah boleh. Itu satu mata aja, namun langsung 3 jam dia selesai itu tawaf sa'i
cukur. Nah itu kalau haji tamato tuh. Jadi bebas dah daripada larangan satu apa? Pokoknya bila tuntung tawaf sa'i cukur halal sudah. Nah itu kalau berniatnya niat umroh berarti ngerjakannya haji tamato. Tapi kalau tadi di atas pesawat niatnya haji berarti hajinya haji ifrad. Berniat haji orang tadi tamano niat umrah iya niat haji berarti hajinya ifrad. Nah sampai ke sama pada ke hotel sama hotelnya gitu sama. Dan ada dibedakan kada yang tamato lawan ifrad kada berbeda-beda. Nah semua masuk ke hotel, orang ke masjid yang ifrad yang tamato semuanya ke masjid. Kenapa? Karena semuanya pada tawaf dan sa'i semuanya. Cuma yang berniat haji tadi di lam di atas pesawat berniat haji itu kena masuk Masjidil Haram inya tawaf ngaran tawafnya tawaf kudum ngarannya benar tapi tawafnya sama. Kalau yang berniat umrah tadi tawafnya tawaf rukun umrah. Amun yang berniat haji ngaran tawafnya tawaf kudum ngarannya. Syarat tawafnya sama, tidak ada beda sedikit pun tidak ada beda. Walaupun tawaf kudum ini hukumnya sunat aja. Nah ya, jadi orang yang berniat haji tadi di atas pesawat tawafnya hanya tawaf kudum.